Halo semuanya, di video kali ini saya akan memainkan alpha test dari game AQW Infinity. Oh iya, sebelum memulai saya akan membahas dikit teori yang sempat ku buat beberapa hari yang lalu. Sudah dikonfirm Cilis bahwa sebenarnya teoriku ini sudah banyak orang yang berpikiran seperti itu juga. Dan memang bagi Cilis itu terlihat bagus dan epic. Akan tetapi itu akan membebankan keseluruhan tim. Jadi Cilis memutuskan untuk tidak melakukan hal tersebut. Ya, jadi seperti itu ya guys ya. Baik, kita langsung saja login dan masuk ke dalam gamenya. Sebelum memasuki dunia AQW Infinity, di sini kita ditampilkan cutscene, lalu bertemu dengan Gravelin dan Zorbak. Jadi saat memasuki portal ini, kita akan tiba di dunia versi baru yang cukup familiar bagi kita. Karena masih alpha test, tentu saja game ini belum jadi sepenuhnya. Jadi kita akan explore dan mencari bug yang ada di dunia ini. Lalu tentu saja level kita direset dari level 1 di dunia ini. Setelah itu kita pun segera mencoba intro dari game ini. Cutscene yang ditampilkan sama persis seperti sebelumnya, tanpa lag dan 60 fps. Kita jatuh dari tebing dan tiba di lokasi pertama. Sebelum itu kita mencoba masuk gua yang ada di belakang kita. Dan ternyata berisi monster beruang dengan tentakel di belakangnya. Untuk membuka chestnya kita perlu mengalahkannya, dan jika sudah kita perlu lebih dekat dengan chestnya supaya chestnya itu mau terbuka. Setelah itu kita bertemu Twili dan menyaksikan cutscene tentang Maya yang sedang dikeroyok oleh Floxart. Setelah menyelamatkannya, Maya pun memberikan kita Book of Lore. Lalu kita pergi dan tiba di sebuah toko buku. Di sana kita melihat Snivel yang ingin merampok box kardus di toko buku, karena mereka menyukai segala box. Kita pun segera menghentikannya supaya tidak merusak buku yang ada di sini. Sebagai rasa terima kasih karena kita sudah mengalahkan mereka, kita diberi buku original dari Book of Lore, buku yang dapat berbicara. Setelah itu, kita pun pergi menyelamatkan Twili dari gorila pan yang menyerangnya. Lalu kemudian muncul sosok naga raksasa yang sepertinya akan membahayakan kota sekitar. Kita pun bergegas pergi dan bertemu dengan Galonot, sang Dragon Slayer. Ya, ini intronya sama seperti di AQW originalnya. Bedanya kalau di AQW kita bertemu dengan Artix dan Robina, kalau di AQW Infinity kita bertemu dengan Galonot. Kita pun lalu meluncur menggunakan balista tersebut dan tiba di badan sang naga. Desain naga merahnya sangat keren kalau menurutku, tapi desain naga hijaunya ini kelihatan kurus. Ya, anggap aja naga zombie lah ya. Ceritanya juga sama persis seperti di AQW originalnya. Lalu ada tambahan cutscene seperti tangan Tara yang di zoom dan memperlihatkan cincinnya. Setelah berhasil mengalahkan Tara, sang naga merah tersebut mengajak ngobrol dengan bahasa naga yang tidak kita ketahui. Sang naga merah tersebut pun akan mengantarkan Tara pulang ke kastil dan kita pun malah dijatuhkan di kota Battlelon. Setelah itu, hal yang ku coba pertama adalah pergi ke Graveyard. Di sana kita bertemu dengan paladin yang bernama Servinal. Di sini kita membantu dalam mencegah para undead yang akan direkrut oleh Lich. Setelah itu kita juga perlu menyelamatkan para paladin yang terluka di sini. Desain paladinnya tidak template ya, ada sedikit perbedaan dari 5 paladin yang kita selamatkan. Jadi itu kayak kelihatan niat. Tapi ya moga aja konsisten seperti ini untuk kedepannya. Setelah itu kita perlu menyelidiki makam-makam yang sekiranya akan dibangkitkan oleh Lich. Dan kita pun harus menghentikannya. Lalu kemudian kita disuruh membereskan undead berserker yang cukup memakan waktu lama untuk mengalahkannya, karena undead ini lebih terorganisir dan lebih ahli dalam bertarung. Kemudian sang Lich membangkitkan pasukan undead kembali, dan kita pun disuruh mengalahkan para pasukannya. Di sini tuh sepertinya semua orang juga mengalami bug yang sama, di mana kita sudah ngekill musuh tapi progres tulisannya tidak berjalan, meskipun sebenarnya progresnya itu ya berjalan. Setelah itu kita perlu mengalahkan para undead Ice Mage untuk mencegah pemanggilan para pasukan undead. Lalu setelah itu kita perlu mengalahkan semua para undead yang memakan waktu cukup lama.
Kemudian pada akhirnya kita segera pergi untuk mengalahkan Lich yang merupakan sumber masalah di sini. Setelah bersusah payah mengalahkannya, kita perlu mengalahkan hasil pemanggilannya juga, yaitu sang Undead Dragon Slayer. Tidak hanya itu, ternyata masih ada Undead yang jauh lebih kuat lagi, yang merupakan hasil karya Lich yang paling mengerikan, yaitu Big Jack Sprat. Untuk keseluruhan gameplay di sini, meskipun tidak ada cutscene, tapi backsoundnya yang ada di area ini itu sungguh bagus dan sesuai. Lalu untuk menyelesaikan misinya, ya kita perlu bantuan orang lain juga, karena level kita itu hanya maksimal di level 5. Sementara seperti bos-bosnya yang di sini tuh nggak bisa di solo. Setelah selesai, cerita yang kumainkan selanjutnya yaitu Dragon Slayer. Karena waktu demonya saya tidak sempat memainkan cerita ini, ya jadi langsung kupilih saja yang ini. Intro perkenalan tempatnya ini bagus sih menurutku. Akhirnya kita bertemu lagi dengan Galanot, pemimpin dari Order of Dragon Slayer. Akhir-akhir ini para naga memang tidak bertambah pintar, akan tetapi mereka bekerja sama dengan makhluk naga lainnya, lalu menghancurkan rumah dan desa yang ada di sekitarnya. Karena hal tersebut, Galanot ingin mengalahkan Vasalkar dan para dragoniannya karena sudah membunuh para penduduk desa. Ini semua bisa terjadi karena Vasalkar itu lagi caper sama The Great Fire Dragon yaitu Akrilot. Berawal dari para naga yang terancam oleh kemunculan para Dragon Slayer. Akhirnya para naga tersebut meminta perlindungan dan balas dendam kepada naga Vasalkar. Oleh sebab itu semua bisa terjadi, dan Galanot juga berbalik ingin balas dendam dengan naga Vasalkar. Karena hal tersebut, akhirnya kita membantu Galanot dengan Galanot yang akan melatih kita menjadi Dragon Slayer. Pertama yang harus kita lakukan adalah mencoba mengalahkan para Water Draconian. Mereka ditempatkan di luar karena tempat yang panas tersebut melemahkan mereka. Jadi Water Draconian ini disuruh berjaga di luar saja. Setelah kita selesai pemanasan dengan mengalahkan mereka, kita pun segera pergi ke markasnya Vasalkar dengan mengalahkan para Wyvern yang cukup gesit. Lalu ketika kita sudah berada di dalam, kita pun mulai bertarung dengan Venom dan Purple Draconian yang lebih kuat dikit dari Water Draconian. Setelah itu, Galanot menyuruh kita untuk mencoba bertarung dengan para Dark Draconian yang berada di dalam gua. Mereka cukup kuat jika berada di area yang gelap. Lalu selanjutnya, kita dan Galanot pun segera pergi mencari Vasalkar dan memulai bertarung dengan Bronze Draconian yang cukup kuat daripada yang kita lawan tadi. Tidak hanya itu, kita pun juga bertarung dengan Gold Draconian yang ukurannya bahkan ada yang lebih besar daripada ukuran Draconian normalnya. Kemudian sebelum menghadapi Vasalkar yang tubuhnya cukup besar daripada yang kita bayangkan, kita perlu mengalahkan para penjaganya terlebih dahulu, yaitu Fire Draconian. Setelah berhasil mengalahkan para penjaga Vasalkar, Vasalkar tetap memandang remeh kita. Lalu kita pun segera bertarung dengannya. Akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Setelah itu Galanot meminta kita untuk mengambil armor-armor yang telah ditimbun oleh Vasalkar. Armor tersebut berguna sebagai trofi yang Vasalkar pamerkan karena berhasil mengalahkan banyak Dragon Slayer. Kita pun segera menghadapi para penjaganya dan mendapatkan armor-armor tersebut. Dengan ini misi kita telah selesai, dan sekarang hanya tinggal farming-farming untuk mendapatkan armor Dragon Slayer. Setelah itu, yang kulakukan selanjutnya adalah mengambil misi berburu Zard. Di sana kita bertemu dengan Zard Hunter yang merupakan karakter dari Adventure Quest klasik dengan desain karakter yang sangat bagus kalau menurutku. Di sini Zard Hunter ditugaskan untuk memburu para Zard yang terlalu merajalela. Kita pun mulai membantunya, dimulai dari yang paling mudah yaitu memburu para Frog Zard yang jumlahnya cukup banyak. Setelah itu kita juga mulai memburu para Fire Zard yang berasal dari Dragon Slayer. Tidak hanya itu, bahkan kita juga harus memburu para Frost Zard yang biasanya tinggal di Northlands. Zard Hunter pun juga bingung dengan situasi ini, mengapa mereka bisa sampai sini. Lalu selanjutnya kita juga bertarung melawan Sketchy Zard, Frog Zard yang belum pernah Zard Hunter temui. Setelah itu kita juga perlu menghadapi para Dwakel yang bahkan ini di luar kesepakatan dan keahlian Zard Hunter untuk mengatasinya. Lalu di luar dugaan lagi, kita bahkan harus bertarung dengan Werewolf. Selanjutnya kita juga berhadapan dengan Zardman yang biasa kita temui di Greenguard Forest. Kita harus berhati-hati dalam menghadapinya,
karena mereka cukup kuat. Setelah itu kita pun mulai menghadapi pemimpin dari sumber masalah ini. Meskipun Zard Hunter mengeluh karena ini di luar perjanjian pembayaran, tapi pada akhirnya kita berhasil mengalahkannya. Cukup seru bagiku sebagai permulaan dengan backsound baru yang diputar di lokasi ini. Setelah itu aku mencoba mengambil misi di Snivel Camp. Di sini kita bertugas untuk mengambil kardus milik Quibble yang telah dicuri oleh para Snivel. Tidak hanya itu, para Snivel juga mencuri vas bunga milik Quibble. Selain itu juga, kita juga perlu merebut kardus terkutuk yang sudah diambil para Snivel. Intinya misi kali ini semua berhubung dengan kardus sampai akhir misi. Ya ini lumayan lah buat selingan. Kita juga bisa membuka shop dan terdapat senjata Blending Box of Destiny yang bisa kita dapatkan. Lalu selanjutnya kalian juga bisa menjalankan misi dan menyelesaikan story dari Bloodroot Keep. Aku sendiri sudah pernah menamatkannya waktu demo, jadi aku tidak memainkannya lagi. Males guys, soalnya itu cukup panjang. Tapi bagi yang belum pernah, wajib untuk dicoba. Kalian juga bisa menonton videoku terkait penjelasan cerita dari Bloodroot Keep dengan durasi selama 1 jam. Aku sendiri nggak tahu guys, bisa seniat itu membuat cerita sampai 1 jam. Lalu kalian juga bisa melihat videoku terkait evolusi cerita Bloodroot Keep, mulai dari Adventure Quest Classic sampai dengan AQW Infinity. Jika kalian ingin tahu ringkasan ceritanya, untuk linknya mungkin nanti akan kutaruh di deskripsi atau di kolom komentar. Lalu hal terakhir yang kulakukan saat bermain AQW Infinity adalah dengan bertarung mengalahkan Ragnaflav, Ultra World Boss yang ada di AQW Infinity. Karena monster ini 100% nggak bisa di solo guys, jadi kalian harus ramean untuk ngalahinnya, dan nanti monster tersebut akan ngedrop pet guys. Mungkin itu saja playthrough dan penjelasan dariku. Ya aku sendiri berharap akan update misi dan cerita selanjutnya. Lalu juga berharap sebuah cutscene dengan adegan pertarungan gitu. Karena sejauh ini cutscene-nya tuh ya hanya biasa aja, tanpa adegan pertarungan gitu. Lalu jika ada hal yang terlewat, kalian bisa komen aja ya. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.